Episode kedua ini kami masih meneruskan cerita yang kemarin. Bagi sobat semua yang belum menonton video part satunya, silahkan klik di pojok kanan atas untuk mengetahui jalan cerita sebelumnya. Oke. Untuk video kali ini saya akan melanjutkan cerita kisah yang kemarin. Jadi kelanjutannya begini. Pada waktu itu kan saya bermimpi. Dalam mimpi saya datangi sosok laki-laki yang kemarin memimpin saya, itu yang memerintahkan untuk datang ke lokasi. Di situ dia mengasih suatu informasi bahwasannya di dalam kotak tersebut saya dilarang membuang isi dari kotak tersebut, yaitu sampah-sampah kering itu dari ranting-ranting kering. Bahasanya begini, dia menuturkan itu nanti tiap hari Jumat, tiap habis Jumatan, ranting itu satu batang kecil itu akan berubah menjadi rezeki, itu uang. Tiap habis Jumatan itu nanti satu batang itu menjadi sejumlah uang, dan uang tersebut tidak boleh diambil semua, harus kita sisakan satu lembar, yaitu pecahan yang terbesar. Karena waktu itu pecahan yang terbesar itu 50.000, jadi saya tinggalkan di situ satu lembar sebelum Jumat pagi. Setelah siangnya, setelah di Jumatan, saya cek lagi, ternyata memang benar itu nanti bertambah. Itu berulang terus sampai habis tinggal satu batang ranting kering itu kan. Nah, dalam satu batang itu untuk penutupannya itu beliau mengasih info bahwasannya nanti untuk kotaknya dan lembaran kain yang untuk membungkus uang itu untuk dilarung di tempat di mana kotak itu didapatkan. Jadi total semua jumlah uang dari Jumat ke Jumat sampai terakhir Jumat terakhir itu sejumlah hampir 500 juta. Ya, disitulah keajaibannya, disitulah memang terjadi rahasia ilahi kebesaran Allah. Sesuai dengan niat saya dari awal, bahwasannya itu nanti kalau itu memang benar terbukti, itu rezeki itu memang benar-benar ada dan bisa digunakan, memang rencananya sebagian mau saya sumbangkan. Sesuai dengan rencana, akhirnya rezeki itu sekitar hampir 300 jutaan itu saya sumbangkan ke pondok di mana yang lagi dikembangkan oleh teman saya untuk membangun pondok di sana. Karena untuk lokasi beliaunya sudah dapat, cuma untuk membangun gedungnya yang belum ada dananya. Ya, alhamdulillah dari rezeki ini akhirnya bisa berdiri suatu bangunan 3 lantai, yang per lantainya itu berisi sekitar 13 kamar. Ya, alhamdulillah uang segitu digunakan di tahun tersebut memang masih bisa untuk membangun segitu.
Ya, kita kembali ke dua bapak-bapak yang mengasih info itu kan, Pak Marto dan Pak Adi. Beliau akhirnya berencana pengen membuktikan juga kan. Tapi saya udah bilang mending tidak usah, mending saya kasih aja. Hanya beliau itu memang saya kasih sebagian dari rezeki yang ada, tapi beliau tetap nekat pengen menjalankan juga ritual tersebut. Nah, tapi yang aneh kayak gini, dikala akhirnya kan itu yang menjalankan kan enggak mereka berdua, ternyata Pak Adi muncul enggak berani, cuma Pak Marto yang nekat mau menjalankan. Apapun yang terjadi dia nekat karena dia sudah melihat saya berhasil. Nah, padahal saya masih nunggu itu rahasia tulisan di kain putih itu apa, kan saya belum tahu. Tapi Pak Marto nekat untuk menjalankan, mengikuti jejak saya, membuktikan ritual bangga tersebut. Ini terakhir pembicaraan cerita dia kepada saya. Katanya dia di situ setelah ritual terus dia tidur, memang sama bermirip dengan kejadian saya alami. Dia ditemui sosok perempuan tersebut. Tapi yang aneh gini, dikala dia diajak ke suatu tempat, itu tuh ternyata bukan tempat yang dimana waktu saya menjalankan, ternyata ya mungkin itu kan banknya makhluk gaib kali ya, waktu saya menjalankan. Tapi pas Pak Marto menjalankan itu bukan di tempat situ. Menurut cerita dia itu dia diajak ke suatu tempat yang katanya kok rame. Jadi kayak mungkin pemikiran kita kayak pasar apa mall gitu kan. Di situ banyak orang jualan. Ternyata dia diajak bertemu ke menemui salah satu sosok. Sosok tersebut sama juga perempuan, katanya cantik juga kan. Dan dia diajak setelah berkenalan, dia diajak ke rumahnya. Ya, yang aneh gini, dia lupa akan misi awal dia. Begitu dia melihat sosok tersebut, kecantikannya, kemolekannya, dan karismanya, katanya kayak gitu. Nah, dia lupa bahwasanya niat awal dia kan mau membuktikan, mau mengikuti jejak saya. Nah, kata dia di situ di rumahnya, dia ditawarin sesuatu. Katanya di meja itu ditawarin ada beberapa tumpuk uang 50 ribuan gitu. Mungkin kalau ditaksir mungkin kata dia itu lebih dari 1 miliar katanya. Karena itu satu meja penuh setinggi hampir 1 meter katanya. Ya, sama beberapa perhiasan. Akhirnya dia dikasih istilahnya sampel apa gimana ya. Itu katanya dia dikasih sejumlah uang itu 2.700.000. Itu dengan pecahan 50 ribuan semua, baru semua. Ya memang uangnya ditunjukkan, dibawa ke tempat saya ditunjukkan. Nah, terus tak gini ini coba Pak nanti dicoba diganjain itu benar asli apa enggak. Kalau asli ya barangkali itu rezeki. Tapi dia bilang gini, tapi gini Mas, kok dia pertanyaannya kok beda ya sama ceritanya jenengan, katanya gitu. Dia tuh katanya gini, kalau Anda mau ini semua, mau Anda istilahnya ikut sama dia untuk menikmati semua kekayaan ini. Atau tak tanya lah, jawabannya gimana Pak jenengan?
Ya saya jawab, mau mas. Saya lupa, saya nggak mau, saya hidup susah tuh berpuluh-puluh tahun katanya gitu kan. Ini saya ditawarin hidup kaya raya gitu. Dan saya dikasih JP uang ini. Kan saya mau nanya, ini uang beneran apa bohongan kan gitu. Kata dia kayak gitu, kata Pak Marto. Setelah dia bangun ternyata dia di tangannya itu megang sejumlah uang itu, uang 2.700.000 itu kan. Dan di dalam mimpi itu dia waktu ditawarnya bilang iya mau. Terus terjadilah kesepakatan. Waktu itu dia tidak tahu maksud dari penawaran itu, dia tidak tahu. Di hari yang sudah ditentukan, di wetonnya dia disuruh berpuasa sama waktu itu. Setelah itu dia menjalankan itu. Ya, tapi yang aneh kayak gini. Pas ritual terakhir itulah ritual puncak. Sampai detik ini sosok beliau itu tidak ditemukan. Mokso atau gimana? Karena gini, saksi terakhir yang mengantar ke lokasi itu ya sahabatnya Pak Adi itu kan. Tapi waktu itu Pak Adi cuma mengantarkan, terus beliau pulang. Paginya waktu dijemput ke lokasi ternyata udah nggak ada. Yang ada cuma tiketnya doang katanya gitu kan. Akhirnya berhari-hari nyari sampai juga nemuin saya kan. Saya cari bareng-bareng sama teman-teman semua, saya kerahkan barangkali istilahnya beliaunya tersesat di lokasi itu, apa beliaunya mungkin kecebur laut kali ya, kena ombak atau gimana. Sampai akhirnya kita lapor ke pihak yang berwajib, sama pihak kepolisian dicari. Tim SAR juga ikut mencari kan. Padahal memang sih kalau dari bibir pantai itu mah agak jauh kan. Mungkin sekitaran ya 100 meteran lah dari bibir pantai. Titik kita duduk itu sama ke bibir pantai itu mungkin sekitar 100 meter. Jadi kalau dinalar secara logika ya kemungkinan nanti kata dia ke gelung ombak ya kecil lah kan gitu kemungkinannya. Tapi ya bisa juga sih, wow alam kan, kekuatan alam sekitar tidak ada yang tahu. Nah, setelah kejadian tersebut pada suatu malam, saya lupa malam apa, setelah saya sholat, hawanya itu beda, hawanya itu hawa gimana gitu. Begitu saya itu tidur, pas saya tidur itulah saya dimimpiin bertemu beliaunya dalam mimpi. Beliaunya bilang intinya satu, berpamitan untuk menyampaikan ke keluarganya, katanya udahlah nggak usah dicari, saya udah pindah alam di sana sesuai dengan janjinya. Dia waktu itu terlalu terburu-buru waktu itu untuk mengiyakan suatu perjanjian yang ditawarkan sosok perempuan tersebut. Dan dia berpesan kayak gini, Mas tolong saya nitip sesuatu, tolong malam Jumat besok diambil di lokasi yang dulu yang terakhir saya ritual, tolong dikasihkan keluarganya. Setelah saya terbangun, saya langsung saya catat semua pesan-pesan itu karena di mimpinya jelas banget. Karena kan saya kayak benar bertemu dengan beliau. Setelah itu saya beritakan ke keluarganya ternyata malah histeris kan gitu kan. Nah, ya gimana, itu amanah. Setelah itu sesuai janjinya pada malam Jumat saya bersama Pak Adi dan bersama kawan-kawan semua meluncur ke lokasi. Setelah kita berdoa kurang lebih sekitar hampir 2 jam, ya kayak awal-awal waktu kejadian awal saya ngalami itu kayak ada hembusan angin agak kenceng, habis itu kayak ada sinar kayak kunang-kunang gitu. Ya saya lihat apa ini kayak yang dulu kayak
di mana kunang-kunang jatuh itu langsung saya cari sesuatu situ. Ternyata saya menemukan suatu benda, yaitu kotak kayu yang agak gede. Waktu itu ukurannya kurang lebih 70 cm panjangnya, lebarnya 30 cm, tingginya itu kurang lebih 50 cm. Setelah waktu itu rencana mau saya angkat, karena yang lihat cuma saya. Begitu saya megang, saya nyentuh, teman-teman semua baru bisa lihat. Begitu saya mau ngangkat, saya tidak kuat, ternyata berat kotak itu. Karena saya manggil teman-teman, kita angkat berempat, kita bawa ke mobil. Sampai mobil kita buka, kita saksikan sama-sama kira-kira isinya apa. Ternyata begitu kita buka, itu isinya tumpukan uang 50 ribuan semua, sama sejumlah perhiasan. Ya kurang lebih kalau di total itu mungkin ya jumlahnya hampir 2 miliar waktu itu kan. Mungkin karena biasanya tuh beratnya hampir 1 kilo. Itu ada kalung rantai gitu kan, terus gelang ada 3 biji gelangnya. Total tuh mungkin 1 kilo, bahkan mungkin lebih. Ya sesuai dengan amanat, ini saya bawa ke keluarganya Pak Marto, saya serahkan. 1 rupiah pun kita juga nggak minta, kita nggak ngambil karena itu merupakan hak kita kan. Ya, cuma saya berpesan tolong sebelum ini semua dipakai, tolong istilahnya berdoa dulu saat kita mengadakan acara syukuran lah, hajatan syukuran. 1, mendoakan Pak Marto di sana, moga-moga istilahnya diampuni segala dosa dan kesalahannya. Nomor 2, mensyukuri Pak ini benar-benar rezeki, moga-moga rezeki ini rezeki yang berkah untuk kami semua, berkah untuk keluarganya Pak Marto semua. Singkat cerita, 1 minggu setelah kejadian saya menyerahkan uang tersebut, rezeki tersebut, anak Pak Marto mendatangi saya ke rumah. Dia membawakan suatu bungkusan sesuatu, katanya, Bang, ini titip untuk jenengan dan teman-teman, tolong dibagi. Jadi saya buka, ternyata sejumlah uang dititipkan kepada saya. Ya sesuai dengan permintaan beliau, katanya ini syukuran atas nama keluarga, katanya gitu. Ya udahlah, kalau memang benar ikhlas saya terima. Dan akhirnya saya bagi rata ke teman-teman semua, termasuk ke Pak Adi. Dan anaknya cerita, katanya dia juga dimimpiin bapaknya, katanya bapaknya minta maaf dan bapaknya berpesan katanya rezeki tersebut disuruh digunakan baik-baik, dan beliau cuma berpesan tolong suruh sering-sering dikirimin doa. Ya wallahualam, kejadian tersebut nyatanya juga sudah kejadian. Mau percaya boleh, mau enggak juga boleh. Kenyataannya kayak gitu. Intinya kita tarik kita ambil hikmahnya aja dari kejadian tersebut, bahasanya 1, alam gaib memang ada. Nomor 2, sesuai dengan syariat agama, kita harus percaya memang, tapi kita tidak boleh menuhankan, karena mereka juga sama-sama makhluk Tuhan. Mereka pun juga beribadah, kita pun juga beribadah. Yang penting kita saling menjaga ciptaan Tuhan, saling menghormati dan saling menyayangi. Sana tidak boleh macam-macam ke kita pun juga tidak boleh seenaknya ke sana. Oke, itu tadi sedikit cerita kisah pengalaman pribadi saya yang saya alami di tahun 1999. Andai kata ada kesalahan kata, kesalahan tutur bahasa, saya minta maaf sebelumnya. Yang penting kita buang yang jelek,
kita ambil yang baik, kita ambil hikmah dari cerita ini. Bagi kalian semua sahabat perjalanan misteri semua, yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa untuk like dan komennya. Semoga kisah ini berguna untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.